Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cakrawala. Gimana nih kabarnya? Mendung-mendung gini, enaknya kita kayaknya tanya-tanya nih ke mahasiswa sama masyarakat sekitar kampus mengenai obat antibiotik. Yuk ikut langsung. Antibiotik adalah obat untuk melawan membunuh fungsi bakteri. tahu dan setahu saya itu antibiotik adalah obat untuk mengobati infeksi bakteri. Biasanya antibiotik itu buat melawan infeksi. Pernah kalau beres berobat itu dikasih obatnya cuma obat antibiotik. Pernah. Ya, kadang-kadang jadi dokter, tapi kadang juga suka ulang tahu gitu. Itu penyakit ini pakai antibiotik itu, jadi suka soal medikasi sendiri. Ada resep dokter. Iya. Iya, biasanya suka resep dokter dan surat. Sesuai dengan arahan dokter harus habis. Ya, misalnya sebelum antibiotiknya habis, alhamdulillah sudah sembuh gitu. Kalau dikasih dari dokter mah suka dihabisin, tapi kalau selama medikasi mah kurang lebih ya. Iya. Menghabiskan. Mungkin dari segi makannya harus teratur gitu. Sesuai arahan dokter ya. Biasanya antibiotik itu harus dihabiskan dan penggunaannya itu 8 jam satu kali. Ya, dihabiskan. Ya sih, tapi ya kalau saya obat antibiotik itu ya sebelum obat minum harus minum obat itu dulu. Kurang lebih mungkin saya juga harus mengambil sama dokter. Obat apa gitu Pak? Waktu itu dikasih obat Antibiotiknya ini di obat ini kan banyak, kan antibiotik yang ini. Jadi Bapak dianjurin dari dokternya tuh pas Bapak sakit apa gitu? Ketika sakit kan cepat sembuh gitu ya. Jadi si anak teh nggak terlalu lama sakit gitu. Buat infeksi gitu. Kalau infeksi Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mari kita simak materi berikut ini ya. Nah, apa sih sebenarnya antibiotik itu? Kita lihat di sini menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2021, antibiotik itu merupakan obat yang digunakan pada infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, selain antibiotik kita juga mengenal anti jamur, antivirus, dan antiprotozoa. Apakah ini sama dengan antibiotik? Tentunya berbeda. Ya, kalau antibiotik tadi untuk bakteri, anti jamur ini untuk infeksi jamur, antivirus untuk infeksi virus, dan antiprotozoa untuk infeksi protozoa atau parasit lainnya. Jadi kita bisa lihat nih ya, antibiotik itu obat khusus infeksi oleh bakteri. Nah, tahu dari mana kalau misalnya penyakit ini merupakan penyakit infeksi dan disebabkan juga oleh bakteri? Yang tahu hanyalah dokter saja. Kita tidak dapat mendiagnosis diri kita ini, oh ini kayaknya infeksi nih, apalagi infeksinya disebabkan oleh bakteri ya. Oh ini kemarin tetangga saya kena penyakit ini, diagnosisnya ini. Oh mungkin saya gitu juga. Itu tidak bisa seperti itu ya. Jadi hanya bisa didiagnosis oleh dokter saja ya. Nah biasanya nih contoh kasus yang paling banyak nih ya. Jadi seseorang ya ada keluhan demam, sakit kepala, nyeri tenggorokan ya. Jadi biasanya datang nih ke apotek minta nih antibiotik gitu ya. Padahal ini belum jelas nih apakah benar ini disebabkan oleh infeksi. Dan kalaupun infeksi penyebabnya apa? Apakah benar bakteri atau malah virus atau justru jamur atau malah parasit lainnya ya. Dengan penyakit seperti ini, keluhan seperti ini, penyakitnya bisa macam-macam nih, bisa influenza atau common cold atau pharyngitis atau mungkin penyakit lainnya nih. Nah, yang bisa mendiagnosis itu hanyalah
dokter saja ya. Nah, biasanya nih kalau masyarakat datang seperti ini langsung minta antibiotik amoksisilin, padahal sudah sangat jelas di sini ya, amoksisilin itu harus dengan resep dokter. Dan di sini logonya adalah logo obat keras ya, di mana menurut peraturan obat keras itu obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter saja. Kenapa? Karena balik lagi tadi, ini merupakan antibiotik untuk infeksi bakteri ya. Tidak bisa didiagnosis sendiri, ini merupakan infeksi oleh bakteri, harus ke dokter terlebih dahulu ya. Kalaupun iya nih ya, oke, ini infeksi bakteri seperti itu. Obat antibiotik itu sangat banyak ya. Pilih yang mana nih? Tahu dari mana? Obatnya pakai yang ini gitu ya. Nah, terus karena beda diagnosis itu pasti berbeda bakterinya. Beda bakteri tentu obatnya juga pastilah berbeda seperti itu. Nah, selanjutnya nih, misalnya pilih amoksisilin, bisa dilihat amoksisilin ada yang bentuknya tablet, ada yang bentuknya sirup, ada yang obat tetes dan sebagainya. Pakainya yang mana? Terus di sini bisa dilihat dosisnya bermacam-macam. Wah, ada yang 250, ada yang 500, ya. Di sini ada yang 125. Ini yang mana dosisnya? Jadi tahu dari mana nih dosisnya? Terus sampai kapan digunakan amoksisilin ini? Terus waktu konsumsinya kapan? Sudah makankah? Sebelum makankah? Terus ada nggak penyakit-penyakit lain atau kontraindikasi lain yang harus saya perhatikan pada saat mengonsumsi obat ini? Nah, ini tidak bisa diketahui dengan sendirinya ya. Nah, akibatnya apa bila salah ya? Kalau misalnya sampai salah, asal-asalan menggunakan antibiotik, bukannya sembuh malah penyakitnya semakin parah. Dan yang lebih ditakutkan lagi, terjadi yang kita sebut dengan resistensi obat. Apa sih resistensi obat itu? Kondisi di mana obat tidak lagi berefek dan berkembanglah bakteri-bakteri yang tahan terhadap obat. Jadi bakteri tersebut harusnya nih, kalau misalnya beneran infeksi bakteri A bisa diobatin dengan antibiotik A gitu ya. Nah, tapi karena dulunya pernah asal-asalan pakai antibiotik gitu ya, bakteri A itu tidak bisa lagi nih, nggak mempan lagi dengan antibiotik A ya, jadi harus naik lagi, cari antibiotik yang lebih kuat lagi nih ya, misalnya antibiotik B. Nah, apa nih akibatnya? Semakin kuat obatnya akan semakin tinggi pula risiko efek sampingnya ya. Dan tadi bakterinya misalnya tadi udah berkembang tahan obat, nah nanti itu bisa menular ke orang lain gitu ya, orang sekitar, keluarga. Nah, jadi keluarga juga akan semakin resisten nih terhadap antibiotik A. Jadi menggunakan butuh obat yang lebih kuat lagi seperti itu. Itu bahayanya ya. Jadi, apakah antibiotik merupakan solusi segala permasalahan? Bukan ya. Jadi antibiotik bukan solusi segala permasalahan. Justru penggunaan antibiotik ini harus bijak dan harus dengan resep dokter. Jadi tolong bijaklah dalam menggunakan obat dan hindari penggunaan antibiotik tanpa resep dokter. Terima kasih.